Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini. Channel ini coba membacakan buku bestseller karya Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad LCMA, yaitu Masalah Populer 37. Tertera di sini ada sebuah nama dari beliau, pengarang buku, Haji Abdul Somad LCMA. 37 masalah populer. Di antaranya kontennya tentang ikhtilaf dan mazhab, bid'ah, memahami ayat dan hadis mutasabihat, beramal dengan hadis dhaif, kelima isbal, jenggot, ketujuh masalah kesaksian untuk jenazah, kedelapan merubah dhamir kata ganti pada kalimat Allahumma ghfirlahu, kesembilan duduk di atas kubur, kesepuluh azab kubur, masalah ke-11 talqin mayat, masalah ke-12 amal orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Kemudian ke-13 bacaan Al-Quran untuk mayat. Yang ke-14 membaca Al-Quran di sisi kubur. Ke-15 keutamaan surat Yasin. Ke-16 membaca Al-Quran bersama. Ke-17 tawasul. 18 masalah khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Ke-19 masalah salat di masjid ada kubur. Masalah ke-20 doa kunut pada salat subuh. Ke-21 salat qobliyah Jumat. Ke-22 masalah bersalaman setelah salat. 23 zikir syahar setelah salat. 24 berdoa setelah salat. Ke-25 doa bersama. Kemudian 26 berzikir menggunakan tasbih. 27 masalah mengangkat tangan ketika berdoa. Ke-28 mengusap wajah setelah berdoa. Masalah ke-29 malam nisfu Sya'ban. Masalah yang ke-30 akikah setelah dewasa. 31 memakai emas bagi laki-laki. Ke-32 masalah foto. Masalah ke-33 peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari-hari besar lainnya. Ke-34 benarkah ayah dan ibu Nabi Muhammad itu kafir? Yang ke-35 asyidah. Ke-36 salaf dan salafi. 37 syiah. Sekapur sirih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ini testimoni. Tadi ibu-ibu di Masjid Agung mengadu ayahnya meninggal, mau dibuat talqin di kuburnya. Langsung saudara laki-lakinya bawa parang dari rumah hingga ke kubur dengan ancaman, jika kalian buat talqin di kubur, nanti akan kupancung kalian. Akhirnya tak ada yang berani bacakan talqin. SMS dari hari Kamis 21 Rabiul Akhir 1435 Hijriah atau 20 Februari 2014 Masehi. Jam 21.37 dari nomor 08527464 sekian. Kalau seperti ini memahami agama, mau dibawa kemana umat ini? Padahal hadis tentang talqin diterima para ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Tarhis Al-Habir, yang artinya syaratnya sahih, baik dikuatkan Imam Diyauddin dalam kitab Ahkamnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan 5 riwayat lain yang semakna dengan hadis ini sehingga membuat menjadi riwayat yang kuat. Para ulama terpercaya dari kalangan ahli hadis dan ahli fiqh membenarkan talqin. Pada pendapat ahli hadis Imam Ibnu As-Shalah 643 Hijriah atau 1161 Masehi atau 643 Hijriah garing 1245 Masehi. Langsung artinya saja. Syekh Abu Amr bin Ash-Sholah ditanya tentang talqin. Ia menjawab, talqin yang kami pilih dan yang kami amalkan telah diriwayatkan kepada kami satu hadis dari hadis Abu Umamah. Sanadnya tidak tegak, tidak kuat, akan tetapi didukung hadis-hadis lain yang semakna dengannya dan dengan amalan penduduk negeri Syam sejak zaman dahulu. Ini banyak banget cuplikan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Talkhis Al-Hobir fi Takhrij Ahadis Ar-Rafi'i Al-Kabir Juz 2 Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1419 Hijriah halaman 301. Ini nama lengkap beliau adalah Utsman bin Abdurrahman Abu Amr Taqiyuddin, populer dengan nama Ibnu Ash-Sholah, ahli hadis fiqh, tafsir, dan rijal ilmu beriwayat hadis. Lahir di Syarhan dekat dari Shahrsus, kemudian pindah ke Mosul, Irak, melanjutkan perjalanan ilmiah ke Baghdad, Hamadan, Naisabur, Marwa, Damaskus, Heleb, dan seterusnya. Pendapat Imam Ibnu Al-Arabi lahir pada tahun 468 Hijriah atau 1078 Masehi hingga 543 Hijriah garing 1148 Masehi.
Ibnu Al-Arabi berkata dalam kitab Al-Masalik, apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur, dianjurkan agar ditalkinkan pada saat itu. Ini adalah perbuatan penduduk Madinah dan orang-orang soleh pilihan, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat Surat 51 ayat 55. Seorang hamba sangat butuh untuk diingatkan kepada Allah ketika ditanya malaikat. Oke saudara, para pemirsa, terima kasih. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini masih banyak banget pendapat imam-imam lainnya. Saya cukupkan hari ini aja. Semoga para pemirsa diberikan kekuatan iman Islam dan berikan kesehatan lahir dan batin. Dan ini besok kita lanjut sesi berikutnya, yaitu pendapat Imam An-Nawawi, yang mana ini lahir pada 631 Hijriah atau 1234 Masehi hingga 676 atau 1278 Masehi. Ini pembahasannya masih banyak, saya cuma membaca, nggak mau membahasnya lebih banyak karena takut salah. Karena kita sekedar membaca buku karangan Syekh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Terima kasih atas perhatiannya. Kesalahan milik saya, dan buku ini sudah sangat sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.